Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Rizal RH Channel. Di video kali ini, seperti biasa, saya akan menggarap satu buah mesin Satria FU yang semalam baru diantar unitnya. Dan untuk unit ada di depan kita semua. Ini kata ownernya, terutama kendala di bagian ring seher sudah aus atau sudah berasap. Jadi untuk mesin ini dari ownernya sendiri diminta tune up standar harian aja, yaitu dengan menaikkan kompresi untuk diameter piston atau diameter seher tetap standar, dan noken standar in-egg. Untuk kalian yang baru bergabung atau baru bertemu channel ini, dukung terus dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-temannya, beserta aktifkan loncengnya juga biar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. Ayo ikuti terus, kita belajar sama-sama, terutama di bagian mesin DOHC Satria FU, baik dari mesin ataupun bagian modifikasi. Ikuti terus. Oke, jadi untuk head cylinder dan block cylinder sudah saya copot. Untuk bagian head cylinder masih mulus ya, terutama bagian noken as. Ini masih mulus. Ini ya, yang in dan yang out masih mulus juga. Bagian dekompresinya sudah dicopot ya. Ini untuk head, dan ini belum saya cuci. Bagian sini masih mulus. Untuk bagian tapetnya pun masih aman, tidak oblak. Dan juga cangkang noken as atau lakopannya tidak baret. Masih aman. Untuk blok silindernya masih bawaan. Sini masih pakai skem. Ini Suzuki. Dan untuk blok silinder ini nanti saya akan bambu ulang ya, agar lebih awet, yaitu menurut saya. Karena sudah beberapa unit saya buatkan atau tanam bambu, terutama untuk bagian naik oversize, tinggal remer saja, tidak usah ganti blok. Ini seher bawaannya, ini masih pakai bawaan. Dan nanti saya akan mengganti sehernya menggunakan seher film sini. Ini ukuran standar Satria FU Karbu semi custom high dome. Untuk sehernya ini ukuran standar ya, karena dari ownernya sendiri diminta standarnya aja. Cuman untuk kompresinya diminta dinaikin lagi
Maka dari itu saya anjurkan ke ownernya ganti dengan piston Vim yang ada jenongnya. Kita lihat perbandingannya. Ini lebih jenong atau lebih nonjol, sedangkan yang bawaannya dia ke dalam ini. Jadi untuk kawan-kawan banyak yang bertanya kalau misal seher ini tidak dibubut lagi atau langsung dinaikkan ke silinder atau langsung dipakai, apakah bisa atau PNP? Jawaban dari saya PNP. Ini bisa langsung dipakai ya. Cuman ini mesin digunakan untuk harian, yaitu standar harian ataupun touring. Jadi untuk perjalanan jauh disarankan bagian kompresinya jangan tinggi kali. Saya biasanya menggunakan kompresinya sekitaran 11:1. Dengan jenongnya ini nanti saya akan custom ulang lagi atau saya modif lagi ya. Untuk sehernya sudah set ya, mendapatkan semuanya, termasuk pin, clip, dan ring sehernya juga. Ini harganya cukup murah, cuman 200 sampai 250 saja kita sudah bisa mendapatkan seher semi dome atau seher model jenong yang bisa kita custom ukur kompresinya sesuai kemauan kita. Dan untuk bagian klep sudah disediakan semuanya oleh ownernya. Ini original, ini api original. Kalau original biasanya dia jualnya pisah-pisah berbiji seperti ini. Ini kodenya. Seal klepnya original. Dan packingnya juga sudah disediakan semuanya. Jadi untuk bagian blok ataupun seher, seperti saya bilang tadi, bagian blok silinder nanti saya suruh tanam bambu. Saya akan membawa blok silinder ini ke tukang bubut dahulu ya. Oke, untuk bagian blok silinder sudah siap. Ini sudah bambu ulang. Untuk diameter luarnya 70. Berarti untuk seher masih bisa atau aman lah. Naik 66 atau 68 paling tipis. 66 masih aman lah. Untuk seher (62) ini standar. Coakan bagian in 2,7 sama. Ini bagian in, bagian X 2,4 sama. Berarti untuk coakannya in 2,7, bagian X 2,4. Ini sengaja saya suruh tidak terlalu dalam ya untuk bagian coakannya, karena untuk bagian head cylinder ini atau untuk motor ini masih menggunakan noken standar, yaitu in X.
Jadi untuk bagian coakan ini tidak perlu dalam kali. Dan untuk bagian jenong atau dome ini di 1,5 ya. Ini saya suruh buat 1,5 untuk bagian jenongnya. Jadi untuk bagian kompresinya nanti tidak terlalu tinggi, dan sudah saya ukur. Untuk bagian rasio kompresinya ketemu di angka 11,2:1. Jadi untuk bagian pengukurannya tidak saya videokan dikarenakan waktu terbatas. Lagian untuk durasinya sangat panjang. Oke, untuk bloknya. Dan untuk magnet ini mungkin untuk kalian ada yang bertanya bagian ubutan magnet ini berapa mili. Saya tidak bisa menjawabnya berapa mili ininya diambil, cuman kemarin saya bilang sama tukang bubutnya untuk berat magnet 950 gram tanpa one way. Ini nanti untuk piring starter masih saya pakai karena seperti saya bilang kemarin, motor ini masih menggunakan double starter. Lanjut ke head. Ini sudah porting. Dan untuk bagian noken as masih menggunakan standar INEC. Untuk celah klepnya bagian in saya buat 0,15, agak enteng masuknya. Dan di bagian X 0,23, untuk masuknya agak seret dikit. Oke, lanjut pemasangan seher. Jangan lupa klip pengunci pen seher. Oke, tambahkan pelumas bagian bloknya. Ini sudah ada packingnya. Oke, sekarang akan kita cek di clearance-nya seberapa dalam. Nol koma lima untuk declearance-nya. Oke, sekarang kita lanjut pasang head cylinder.
Oke, untuk packingnya standar ya. Ini 3 lembar. Oke, lanjut. Sekarang pemasangan rantai kecang. Di sini jangan lupa lumasin. Lanjut pasang noken as. Oke, untuk top noken asnya seperti ini. Segini ya. Ini topnya. Ini garis. Sini garis. Untuk piston sudah titik mati atas atau TMA. Ini top noken as in egg. Sekarang kita pasang cangkang noken asnya. Oke, setelah dikencangkan semuanya, di sini harus kita cek bagian putaran noken asnya apakah enteng putaran seperti ini. Lumayan. Oke, di sini harus kita cek atau kita lihat jangan sampai putarannya seret dan jangan sampai putarannya jadi all black. Maka di sini kita harus mengecek teliti ya. Sekarang kita lanjut bagian ke kiri. Pastikan bagian sepinya ada ya.
Oke, sebelum kita tutup bagian headnya, pastikan untuk bagian noken as berputar dengan lancar ya. Kita putar dahulu sekitaran 2 atau 3 putaran. Oke, lancar. Oke, untuk bagian mesinnya sudah terpasang semuanya ya. Knalpot juga. Namun di sini untuk silencernya saya pasang yang standar aja dulu untuk pengetesan. Dan untuk silencer knalpot ini oke, langsung saja saya akan menghidupkan mesinnya. Untuk engine wajib cek olinya ya, naik atau tidak, seperti ini. Oke, olinya naik dengan lancar. Jadi untuk lamsamnya sengaja saya tinggiin dikit biar bagian olinya cepat merata. Untuk suara mesin halus ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk mesin ini harus dirayon dulu seperti biasanya. Jadi tidak langsung di blyer. Untuk hari ini sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Ikuti terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.